kenapa masyarakat Indonesia ini gampang sekali sih menghina orang, begitu ya, terhadap satu topik. Mereka paham nggak sih dengan topik yang mereka sampaikan? Mereka paham tidak kalau misalkan orang yang mengupload konten di dalam sosial media ini hanya sebatas bingkai saja? Saudara, Indonesia juara pengguna media sosial. Tahun 2025 ada 143 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia atau setara dengan 50,2% dari total populasi. Yang paling populer tentu saja WhatsApp dengan penetrasi 92%. Facebook memiliki 122 juta pengguna, YouTube 143 juta, TikTok 108 juta pengguna, dan Instagram 103 juta pengguna. Namun tidak sedikit orang yang terkena jerat hukum gara-gara media sosial, mulai dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, berita bohong, bullying, dan penyalahgunaan data pribadi. Tamu istimewa saya ini seorang akademisi, meraih gelar Magister Komunikasi dan Humas dari Universitas Padjadjaran, peneliti, Certified Trainer Internal Auditor, Digital Marketing, Certified Public Speaking, dan ini yang menarik, Social Media Analysis. Dan ia juga dosen Universitas Putra Batam. Namanya Angel Purwanti yang biasa disapa Anggi. Apa kabar Mbak Anggi? Kabar baik, Mas. Banyak sekali ya. Mbak Anggi, gimana Mbak Anggi melihat sekarang begitu sukanya orang Indonesia ini dengan sosial media ya? Kita juara loh, juara dunia gitu. Juara dunia dalam hal penggunaan sosial media begitu. Ya inilah, dilihat dari jumlah penduduk Indonesia juga banyak kan begitu. Namun yang lebih hebatnya mereka banyak waktu untuk sosial media. Karena apa? Mungkin karena merasa ini adalah cara instan untuk dikenal oleh orang banyak, mungkin seperti itu, Mas. Iya. Nah, ada juga alasannya selain karena waktu luang yang banyak gitu. Ada juga yang takut ketinggalan gitu. Istilahnya itu fear of missing out gitu. Itu mengapa? FOMO ya kalau orang. FOMO. Iya, itu hanya saya lihat itu hanya sebagai tindakan latah saja kalau misalkan takut dibilang kudet ya. Kudet itu kurang update begitu. Jadi kalau misalkan nggak update itu nggak afdol begitu. Nah, kebanyakan seperti itu orang Indonesia. Iya. Tapi ada yang menarik Mbak Anggi, ada film yang menggambarkan ya anak-anak yang baru berusia 13 tahun itu sampai membunuh gara-gara pengaruh sosial media. Gimana Mbak Anggi melihatnya dampak terhadap anak-anak dan remaja di Batam lah khususnya gitu? Ini juga saya alami sebagai orang tua ya. Jadi sebenarnya luar biasa sekali karena ini proses, kalau bahasa psikolognya itu semacam brainwashing, cuci otak ya untuk tindakan anak. Nah ini baiknya nih orang tua ikut terlibat. Orang tua, pemerintah itu dan masyarakat tentunya sinergis terhadap pengontrolan penggunaan media. Mas Sokrates tahu nggak kalau Indonesia ini salah satu negara yang luar biasa liberalnya terhadap media sosial begitu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia begitu, mereka sangat mengontrol pesan-pesan yang masuk di sosial media. Bahkan kalau kita mau ambil contoh di Cina, mereka juga mengontrol aplikasi apa saja yang boleh masuk ke negaranya. Bahkan mereka hanya menggunakan WeChat untuk berkomunikasi dibandingkan dengan WhatsApp. Tapi katanya orang Indonesia juga terkenal paling kepo di dunia. Paling kepo, paling ngurusin orang, paling apa ya itu tadi begitu, sampai pada akhirnya penggunaan bahasa yang tidak sopan dalam memberikan komentar kan. Nah ini sebenarnya yang harus diwaspadai, keterlibatan
untuk anak-anak tadi ya, keterlibatan orang tua dalam pemberian gadget begitu. Yang pertama itu sebenarnya orang tua sudah menciptakan anaknya untuk masuk ke dunia internet gitu. Kalau misalkan orang tuanya ini bisa mengkontrol anaknya, hal itu tidak akan terjadi begitu kan. Terus yang kedua, orang sekarang ini gampang punya handphone. Betul kan, saking murahnya satu orang bisa 1, 2, 3 sampai sekian begitu, dan ini menjadi ladang bisnis gitu karena penikmat terbesar di dunia itu adalah Indonesia begitu kan, saking keponya tadi begitu. Jadi ini menjadi konsumen negara-negara lain untuk memanfaat kita, mendapatkan simpati dan empatinya di sosial media begitu. Data yang saya baca bahwa warganet Indonesia itu menghabiskan waktu 7 jam 38 menit untuk internetan gitu. Itu kenapa kok bisa begitu tergila-gilanya dengan internet dan sosial media itu, Mbak Anggi? Kenapa tergila-gilanya saya nggak ngerti. Itu kenapa tergila-gilanya itu mungkin karena faktornya, apakah kalau dibilang mereka tidak sibuk, pasti mereka sibuk ya. Mereka punya pekerjaan begitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar tingkat kesibukan mereka sampai mereka bisa menghabiskan waktu segitu banyaknya dalam satu hari begitu. Mungkin lebih tertarik begitu. Dan yang menarik, selain masyarakat biasa, para pejabat kita juga suka dengan media sosial. Malah sekarang ada istilah gubernur konten. Nah, gimana tanggapan Mbak? Kalau dalam komunikasi, Mas Sokrates, dalam proses komunikasi nih ya, saya sedikit mengulas proses komunikasi. Kalau sederhananya kan ada input, proses, dan output. Tapi kalau itu di breakdown lagi, kita ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan efeknya. Nah, yang saya lihat untuk gubernur, boleh disebutin namanya? Ya, boleh, enggak apa-apa. Kang Deddy Mulyana ya, KDM ya. Kalau buat saya itu masih sebatas normal jika kontennya itu substansi. Artinya hanya yang dibicarakan terkait dengan program-programnya saja begitu kan. Memang masyarakat Indonesia ini butuh yang namanya transparansi yang saya lihat, karena ketidakpercayaan terhadap, kebetulan KDM ini adalah bagian dari pemerintahan ya, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan kita kan kecil gitu, bukannya besar, besar bukannya kecil begitu kan. Jadi buat saya ini masih normal kalau menggunakan media sebagai sarana untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Dan ternyata itu juga diikuti oleh ya seperti wali kota Batam, wakil wali kota Batam yang suka dengan media sosial. Mereka punya Instagram, mereka punya Facebook. Nah, masalahnya Mbak Anggi, ini kan orang juga bisa bebas mengkritik melalui komentar-komentar yang dia tulis di akun para pejabat ini. Itu gimana cara? Berarti ketika mereka sudah menggunakan sosial media, bukan hanya wali kota, kebetulan mereka adalah orang pentingnya, tapi kita semua yang menggunakan media sosial itu sudah tahu resikonya ketika kita sudah mengupload itu ke ranah internet begitu, yang itu bisa dilihat dari orang banyak, bukan hanya di sekitar Indonesia saja, tapi di seluruh negeri juga terkenal begitu. Dan yang paling yang harus diterima adalah ketika kita menerima komentar, kita nggak bisa mengontrol komentar orang kan begitu. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Anggi sendiri bagaimana sih menghadapi kritik di media sosial ini ya? Ini pengalaman saya. Saya juga pernah sempat bukan mengkritik ya, tapi memberikan komentar terhadap satu video. Kemudian komentar saya ini dikomentarin lagi. Ketika saya menganalisis itu komentarnya ini, saya menemukan satu titik adalah bahwa masyarakat Indonesia ini tidak paham gitu apa yang saya sampaikan, karena kurangnya literasi mereka begitu kan. Nah, kita yang sebagai orang yang mengupload konten ya, saya pikir tidak usah tipis gitu kupingnya gitu, jangan cepat marah, pahami dulu aja apa sebenarnya yang ingin disampaikan, apakah ini berkaitan dengan video atau isi atau foto yang kita publish di sosial media atau tidak. Karena memang kebanyakan yang saya coba untuk meneliti begitu, kenapa masyarakat Indonesia ini gampang sekali sih menghina orang begitu ya terhadap satu topik. Mereka paham nggak sih dengan topik yang mereka sampaikan? Mereka paham tidak kalau misalkan orang yang mengupload konten di dalam sosial media ini hanya sebatas bingkai saja,
ada storyline yang di luar bingkai tersebut begitu kan. Dan mereka paham tidak ada ketidaksengajaan atau sengaja dalam menyampaikan konten tersebut. Nah, rata-rata masyarakat Indonesia itu seneng gitu, seneng membuat ricuh dan saya nggak ngerti gitu tujuannya apa. Karena mungkin kalau saya pribadi menggunakan sosial media itu satu untuk sekedar edukasi begitu. Kalau kita sebagai influencer itu kan efek dari kita menyampaikan edukasi gitu kan, menyampaikan konten tersebut begitu. Nah, itu yang saya alami terkait komentar begitu. Jadi tindakan apa yang harus kita ambil itu adalah kita harus berusaha untuk tenang dan baca aja ini mau arahnya kemana, sebesar apapun. Dan satu lagi, banyak yang punya akun palsu. Nah, akun palsu ini saya sudah sempat meneliti, oh akun palsu ini karakternya begini ya, begitu. Itu motifnya apa sih bikin akun palsu? Karena dia takut nanti berdampak ke dia pribadi gitu. Tapi itu kan sebenarnya bisa dilacak gitu. Bisa. Satu bisa dilacak, kedua tidak bisa dilacak karena saya bukan orang programmer ya. Jadi mungkin identitas yang dipakai pun juga palsu sembarangan. Memang sekarang ini upaya pemerintah untuk mencegah penggunaan akun palsu adalah dengan menggunakan nomor telepon itu dengan identitas, tapi itu tidak menutup kemungkinan gitu untuk Mbak Anggi, kenapa orang merasa ketika dia terkenal di media sosial itu merasa lebih hebat daripada kenyataannya gitu, yang like, yang subscribe, yang komen itu banyak sekali, perasaannya seperti lebih hebat gitu. Kenapa Mbak ya? Karena dia sudah mendapat perhatian Mas, psikologinya udah kena. Saya pernah mencoba ke diri saya sendiri begitu kan. Waktu itu Facebook begitu, nggak menampik semua manusia ini ingin diperhatikan. Ketika dia tidak bisa eksis di dunia nyata, ya kan, yang orang tahu luar dalam dari atas sampai bawah, kemudian ada sosial media yang difasilitasi begitu kan, dan dia mendapat perhatian orang lain, ada kepuasan diri yang keluar dalam dirinya begitu, dan akhirnya dia bilang oh akhirnya aku bisa ya dapat perhatian orang begitu kan, dan itu membuat bangga. Manusia itu cenderung untuk mencari perhatian. Gitu. Tapi di satu sisi juga media sosial juga bisa membuat orang depresi, orang jadi cemas, jadi ada masalah dengan kesehatan mental. Itu bagaimana? Itu karena tidak mendapat perhatian. Itu kalau orang mendapat perhatian kan tidak akan cemas, tapi kalau orang yang tidak mendapat perhatian, sama halnya kalau kita dicuekin begitu kan. Kita merasa kenapa sih kalau kita sudah sampai titik tertentu bahwa sudah bertanya, kenapa ya kok orang itu tidak memberikan like, kok tidak ada like yang banyak gitu kan, tidak ada memberi komentar yang bagus begitu kan, oh kok semuanya buruk komentarnya, salah sasaran. Dan dia nggak puas karena ketidakpuasan dan kadang-kadang kita juga kesal itu Mbak Anggi. Kadang-kadang kita lagi ngumpul ya, itu ada salah satu atau beberapa orang di antara sibuk asik dengan handphonenya, main media sosial gitu. Itu istilahnya pubbing gitu ya. Ini sangat menjengkelkan hal-hal ini. Itu memang sudah jadi penyakit orang suka dengan sosial media atau seperti apa ya Mbak Anggi? Atau jadi autis ya, menjadi autis bahasanya. Memang itu sangat mengganggu ya, sehingga komunikasi langsung dengan seperti ini gitu tidak terjadi gitu. Jadi dia lebih senang menyampaikan informasi kepada dunia maya dibandingkan dunia nyata. Nah, cara yang paling tepatnya adalah memang harus terapi ya, bahwa orang yang di dunia nyata ini yang jauh lebih penting, yang akan membantumu ke depannya dibandingkan orang yang di dunia maya begitu. Dan sekarang juga saya lihat banyak sekali pengaruh-pengaruh terutama untuk remaja ya Mbak Anggi ya. Yang disebut dengan cyberbullying, pornografi, itu makin menyebar. Jadi menyebar itu dengan sosial media. Bagaimana cara mengatasinya itu Mbak Anggi ya? Balik lagi ke orang tuanya begitu. Kalau saya sih, saya ngalamin itu soalnya Mas Sokrates, anak saya ketika SD. Jadi kebetulan anak saya ini tunggal ya kan, punya teman di sekolahnya, mereka bawa laptop. Nah temennya ini punya kakak, jaraknya jauh. Suddenly dia open website yang pornografi. Kalau orang tua normal dia akan marahin anaknya nih. Saya enggak. Saya bilang buat apa? Saya ajukan pertanyaan buat apa? Sudah tahu belum itu websitenya apa?
Terus harus ada dialog ya. harus ada dialog. Dan nah ini kesiapan kita sebagai orang tua ini zaman sekarang itu bukan hanya untuk mengajar kemudian mengantar sekolah. Komunikasi itu penting. Tapi kadang-kadang sekarang orang tua juga daripada anaknya ngerecoin dia malah dikasih handphone gitu. Iya, berarti kan dia nggak siap jadi orang tua. Buat apa, enaknya aja diterima, resikonya nggak mau. Mohon maaf ya. Tapi yang saya lihat seperti itu. Ya. Yang kita didik, kalau kita bicara soal anak nih, kebetulan saya ingin juga menyampaikan, anak ini manusia loh. Manusia itu butuh disentuh, disayang, dicium, diraba. Anak loh yang kita, bukan benda mati, benda hidup. Jadi kalau misalkan udah jadi orang tua, bukan hanya sekedar kewajiban menafkahi dalam hal menyekolahkan, mengikuti program pemerintah sampai SMP, tapi itu juga emosional itu harus terpenuhi. Kalau misalkan ingin mendidik anaknya yang open minded begitu. Bukan saya bilang saya bagus, tidak. Semua orang tua punya seninya masing-masing, tapi kehadiran itu penting. Iya. Mbak Anggi, saya membaca dari hasil survei survei perilaku netizen Indonesia menyebutkan sering kena tipu online dan tidak tahu menjaga keamanan data. Ini bagaimana solusinya, Mbak ya? Malah yang terakhir kita dengar pusat data nasional pun dihack orang gara-gara passwordnya admin 123. Ini paling gampang. Iya, kenapa ya sampai begitu gampangnya orang tertipu di dunia maya ini, Mbak Anggi? Saya mau bilang gimana nih, Mas Sokrates? Pemerintah sudah memiliki program pendidikan dari SD sampai SMP nih ya. Berarti kan kita lihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini masih kurang begitu untuk memahami, untuk mempelajari. Terutama literasi digital ya. Literasi digital begitu. Iya. Jadi jangankan pemahaman dalam arti, oh kan setiap orang punya ciri khas nih kan. Kalau misalkan nih komunikasi disampaikan nih, saya lagi-lagi bagian dari komunikasi ya. Kalau si orangnya tidak memiliki pemahaman, dia tidak akan bisa mengontrol diri sendiri. Kalau dia nggak belajar sesuai pengalaman, dia pun tidak akan memiliki kontrol diri sendiri. Yeah. Kalau bicara tentang penipuan, setiap penipu tuh punya karakternya masing-masing begitu kan. Pencucian apa sih, bukan pencucian ya, misalkan datanya berlebih gitu kan. Misalkan penipuan, misalkan anggota keluarga ini yang kecelakaan, yang terjadi begitu. Terus minta kirim duit gitu kan. Baru-baru ini adik saya dibilangin minta dong mobile bankingnya begitu. Saya ngalamin gitu. Jadi kalau misalkan kitanya sendiri tidak punya informasi terkait karakteristik penipu itu seperti apa, pemahaman tentang itu, ya kita tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya dia terbawa suasana. Oh iya, karena ditawarin 1 miliar, nggak masuk angka ya, 1 miliar misalkan begitu, 100 juta. Tapi pemahaman itulah, edukasi itu penting begitu. Nah ini kurangnya. Kemudian ada survei lagi, Mbak Anggi, dari Microsoft yang menyatakan bahwa netizen plus 62 ini, Indonesia maksudnya, itu di urutan 29 dari 30 negara yang disurvei. Nilainya bahwa ternyata netizen Indonesia itu dianggap kurang sopan dan reaktif. Gimana menurut Mbak ya? Nah ini waspada buat pemerintah ya. Karena komentar itu, netizen itu bagian dari budaya akhirnya. Karena udah berulang-ulang kali dan ini sudah ada survei begitu kan. Dan pemerintah itu harus cepat tanggap, karena kalau komentar itu udah dijadikan budaya akan berakibat kepada stabilitas nasional. Stabilitas nasional mempengaruhi ekonomi dan politik begitu. Manajemen sekarang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan internasional di luar sana itu melalui komentar. Ada satu komentar negatif langsung beda manajemennya. Nah kalau kita nggak cepat dalam tindakan itu, ya negara kita sendiri yang rugi begitu. Tapi juga baru-baru ini ada kekhawatiran media-media konvensional seperti televisi, surat kabar itu mulai tergerus dan malah beberapa melakukan PHK, dan itu dianggap kambing hitamnya adalah media sosial. Menurutnya Manggi gimana ya? Berarti kurang pemahaman. Media sosial dengan media konvensional, saya nggak pernah bilang media konvensional ya kalau dalam komunikasi. Media sosial is just a tools only, ya kan? A tools to do
publications and promotions. Tapi kalau media konvensional, let's say dan news company dia berdiri ada undang-undangnya, ya kan? Orang yang sudah merasa kalau sudah punya media sosial kemudian bisa berbuat apa saja, salah itu. Ya kan, media sosial diciptakan untuk mempermudah kita mengenalkan apa yang kita punya kepada publik melalui internet. Sedangkan terus news company bisa nggak menggunakan media sosial? Sangat-sangat bisa untuk membantu mempromosikan konten-konten atau berita-beritanya. Ya kan, untuk menggapai konsumennya lebih dekat begitu, lebih banyak begitu. Tapi kalau misalkan ini dibandingkan dengan media sosial dengan media konvensional, salah. Karena saya bilang selalu sama mahasiswa di mata kuliah jurnalistik, beda. Media sosial is not a media, it's just a media yang digunakan untuk publikasi saja, bukan media news company. Mereka tahu media itu news company kan. News company itu bisa radio, bisa TV, bisa koran, begitu kan. Dan undang-undangnya juga beda. Iya, dan ada undang-undangnya. Dan orang yang bekerja di sana ada undang-undangnya. Undang-undang sebagai jurnalis juga ada, begitu. Jadi nggak sembarangan dalam menyampaikan konten. Nah, ini yang harus menjadi awareness terhadap masyarakat Indonesia. Ketika kita mau mempublish konten, itu harus berpikir ulang. Bisa nggak terima resikonya, begitu kan. Dan ini mungkin yang belum banyak dipahami secara lebih detail, Mbak Enggi. Ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang itu kesannya jadi menakutkan karena itu bisa menindak penyebaran informasi asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemerasan, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, teror secara online. Dan ini yang harus diwaspadai sebenarnya. Bagi gimana? Diwaspadai dalam hal apa nih? Artinya kalau masyarakat tidak hati-hati, dia akan gampang terjerat dengan undang-undang ini secara hukum gitu. Wah, itu melanggar undang-undang ITE ini, terutama melalui sosial media. Gitu. Betul. Undang-undang ITE ini harus disosialisasi juga kan oleh pemerintah begitu. Menyadarkan masyarakat untuk lebih hati-hati terhadap menyampaikan konten di sosial media atau media sosial begitu. Saya yakin kalau misalnya saya nggak tahu ya, karakter masyarakat Indonesia ini beragam sekali begitu. Kadang ada orang yang sudah dikasih tahu tetap saja kalau dalam bahasa Jawanya keminter gitu. Ya kan, keras kepala begitu, merasa oh ini the truth mesti dipublikasikan. Tunggu dulu, nggak semua apa yang lu lihat lu bisa publish gitu ke sosial media begitu kan. Nah, kalau sudah ada upaya dari pemerintah sudah sosialisasikan terhadap undang-undang ITE, kemudian apa saja yang menjadi revisi dari undang-undang ITE, pemerintah nggak bisa disalahin. Berarti memang masyarakatnya yang nggak mau tahu begitu. Nah, kalau masyarakatnya nggak mau tahu, sedangkan pemerintah sudah ada upaya, ya berarti dia harus terima resikonya begitu. Itu yang harus. Nah, saya tipe orang yang nah, seperti yang saya katakan, saya banyak banget sosial media. Tapi kalau misalkan Mas Sokrates lihat sosial media saya itu tidak ada satupun informasi yang saya publikasi sendiri gitu, kecuali dengan pengalaman pribadi, karena saya tahu betul efeknya apa. Nah, masyarakat Indonesia harus paham ini, bahwa apapun tindakan kita dalam mau baik media yang digunakan mau secara langsung pasti ada efeknya. Hidup itu ada risikonya. Dan ada kecenderungan belakangan itu makin meningkat, Mbak Anggi, yang namanya kejahatan di dunia cyber ini, sehingga di kepolisian itu ada namanya tim cyber di Reskrimsus yang menangani kasus judi online yang dilakukan oleh di endorse oleh Instagram, kemudian penipuan sampai foto Kapolda pun, mantan Kapolda Kepri itu berani dia posting di Facebook dan tujuannya untuk penipuan. Ini kok sampai segitu parah ya kondisinya, Mbak Anggi, penipuan di dunia maya ini ya. Sampai parah karena ada celah begitu kan. Karena ada celah dari undang-undang kita begitu. Ini yang menarik ini, beberapa minggu yang lalu saya kasih sosialisasi terkait digital bisnis dan undang-undang ITE begitu ke sekolah SMK Immanuel di Nagoya.
saya sampaikan ini tentang undang-undang ITE. Jadi adik-adik di sini kita nggak bisa menyalahkan kamu tuh masih kecil di bawah umur dan kemudian bebas terhadap hukuman begitu kan. Nyatanya bahwa ternyata ada lembaga yang memang untuk menampung mereka remaja-remaja yang nakal begitu. Namun yang saya sampaikan adalah belajarlah dari sekarang dan kontrol setiap tindakanmu di sosial media, di internet ini dipantau oleh cyber polisi. Itu bukan hanya Indonesia saja, tapi sudah jaringannya sudah luas begitu. Bukan Indonesia loh, tapi jaringannya sudah luas. Karena mereka bersama-sama untuk memerangi itu tadi, bullying tadi, penipuan tadi begitu kan, hacker tadi begitu. Berarti, ini pendekatan inilah yang harus disampaikan ke dunia pendidikan, bahwa sekarang ini kalau tidak ada kontrol dari orang tua terhadap penggunaan gadget, mau nggak mau government harus memberikan rules-nya. Dan rules-nya ini harus disampaikan, disosialisasi ke semua instansi, swasta maupun pemerintah, dan harus tega. Harus tega. Tapi saya kira Mbak Anggis sebagai seorang akademisi yang bergerak di bidang komunikasi dan hubungan masyarakat juga perlu loh untuk mensosialisasikan dampak-dampak negatif ya, termasuk misalnya sekarang penipuan di WhatsApp juga makin marak. Kemudian modusnya mengirim ada undangan pernikahan, ada macam-macam gitu, sehingga pada akhirnya itu bisa menguras saldo rekening mereka. Betul, itu berkurang sekali dan banyak beberapa bank di Indonesia sudah mengalami itu tanpa pengetahuan mereka. Itu sudah saya sampaikan itu. Kami sebagai pelaku akademisi di tingkat universitas itu ada yang namanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini selain memberikan trainer juga memberikan sosialisasi, edukasi terkait tentang hal-hal yang sedang marak di masyarakat. Yang baru saja ini saya sampaikan ini yang hari ini kebetulan sama sekali topiknya dengan pengabdian saya di sekolah itu terkait dengan undang-undang ITE dan digital marketing dan digital, semuanya yang berkaitan dengan digitalisasi. Jadi jangan berpikir ketika kamu sudah memiliki sosial media, sudah pinter dalam hal internet, sudah bisa membuat email, sudah ikut akun sana sini, ternyata apa yang kalian lakukan itu berdampak negatif. Sembarangan meletakkan nomor nomor rekening, sembarangan meletakkan nomor telepon, sembarangan meletakkan alamat, itu berdampak banyak loh. Dan sekarang makin canggih loh, orang bisa meniru punya AI soalnya. AI dengan video, jadi ada namanya deepfake gitu. Penipuan video dan audio dengan teknologi AI. Tapi kalau misalkan kita mempelajari itu efek dari kalau kita menggunakan deepfake begitu ya, itu kalau dengar sedikit itu ya, dia ada suaranya itu ada gangguan. Begitu kalau orang yang sensitif, kalau orang yang tahu. Tapi kalau orang umum dia nggak akan tahu begitu. Nah, ini ada yang menarik, Mbak. Ini baru-baru saja diinformasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur sanksi pidana bagi mereka menyebarkan informasi yang merusak nama baik seseorang atau lembaga. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal menyerang kehormatan itu tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, kelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, dan jabatan. Artinya apa ini, Mbak Gia? Artinya orang boleh dong memberikan kritik terhadap pemerintah melalui media sosial gitu. Yang hanya boleh dikritik adalah pemerintah begitu, instansi. Yang hanya dalam revisi undang-undang, tapi pribadi nggak boleh begitu. Lembaganya ya. Lembaganya kan berarti terkait dengan kebijakan-kebijakannya begitu kan. Tapi kalau misalkan dia ada personalisasi ya itu lain lagi ceritanya. Begitu. Jadi MK juga menjelaskan bahwa kegaduhan dalam tanda petik di ruang cyber itu juga tidak masalah kecuali kegaduhan di ruang fisik gitu. Itu juga dianggap inkonstitusional gitu. Yang selama ini dianggap heboh, viral, semacam itu buat MK tidak masalah, tapi kecuali dia keributan itu di ruang fisik, artinya di dunia nyata. Berarti MK membenarkan kalau adanya membenarkan untuk memberikan komentar negatif gitu.
Itu kan kegaduhan. Ya, kegaduhan yang dimaksud itu. Kalau di ruangan dunia cyber nggak ada masalah. Tapi kalau sampai ke dunia fisik itu, dunia nyata itu jadi masalah gitu. Padahal bisa dibuktikan kalau di kegaduhan maya begitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Anggi jadi semakin sulit dong jadi pejabat sekarang ya. Begitu orang bisa mengkritik, mengomentari sesuatu di media sosial gitu. Bukannya memang jadi pejabat itu harusnya sulit ya? Iya kan? Setahu saya karena saya bukan pejabat, saya hanya orang biasa dan masyarakat biasa. Ketika kita ini idealnya ya, ketika kita menjadi pejabat pemerintah berarti pelayanannya untuk pemerintah, idealnya begitu kan. Lantas kalau misalkan sudah jadi pejabat bisa semena-mena begitu? Ya kan enggak juga begitu. Saya pikir ini hal yang lumrah begitu. Kalau misalkan ada pejabat yang berpikir, aduh udah susah nih ruang geraknya dibatasi, bukannya memang dari dulu sudah dibatasi, makanya jadi pemerintahan. Kalau pemerintahan itu kan memang ada pembatasan dalam halnya begitu. Salah satunya misalkan nih ya, tidak boleh beristri 2 atau 3, 4, 5 begitu. Itu kan udah pembatasan begitu kan. Yang ditanggung anaknya misalkan hanya anak kedua, itu udah pembatasan. Lantas karena ada sosial media dia bisa ngapa-ngapain begitu. Nah, apa bedanya kritik dengan penghinaan, Mbak Anggi? Kalau penghinaan mungkin ya. Itu mungkin sudah sampai ke dalam ranah pribadi dan dia sudah tersinggung gitu, udah bawa-bawa nama keluarga mungkin. Begitu kan. Tapi kalau kritik kebijakan itu kan berarti memang dia institusi, lembaga. Misalnya belakangan muncul kritik terhadap Pemko Batam dan PP Batam. Ini kok rapat-rapat terus, aksi nyatanya di lapangan itu kritik ya. Itu berarti kan dikritik begitu. Tapi kalau sudah membawa nama pribadi, misalkan kok salah satu anggota Pemko-nya tidur melulu, nah itu kan pribadi. Waduh, Angel. Oke, terima kasih banyak Mbak Anggi. Demikian saudara perbincangan saya tentang sosial media di Indonesia dan khususnya di Batam dan Pulau Riau. Jadi sebelum menutup pembicaraan ini, saya membacakan sebuah quote yang menarik buat Anda. Bunyinya adalah, jika Anda membuat pelanggan tidak senang di dunia nyata, mereka mungkin akan menceritakan kepada 6 orang teman. Tapi jika Anda membuat pelanggan tidak senang di internet, mereka mungkin akan menceritakannya kepada 6.000 orang teman. Ini dikatakan oleh Jeff Bezos, CEO Amazon.com. Ikuti terus Socrates Talk.